Cek 1 2 3, halo. Oke teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Cek sound dulu ya. Tolong di tiga, halo. Oke teman-teman. Oke, suaranya udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama matikan aja. Oke, sebentar. Baik, saya sapa satu persatu dulu ya, sambil menunggu yang lain. Oke, dari Lampung Tengah. Oke, Bu Pipit ya sudah hadir. Dari Sulawesi Tenggara, wah. Dari Malaysia. Oke, waalaikumsalam. Sambil cek suara dulu ya. Ya, gimana suaranya? Sudah termonitor dengan baik? Silakan untuk di report atau di komen. Kita cek dulu suara dulu. Mas Nawar Banyuwangi, oh sudah hadir. Suara jelas. Oke, makasih Mbak Siswanti. Ini di mana? Di Tegal atau di Tegal ya? Oke, kita mulai aja. Ada berapa orang nih? Sudah 300, kita tunggu sampai 500 sebentar. Baik, suara sudah oke. Oke, minum dulu. Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di mana Anda berada, di yang non jauh di sana, di Hong Kong, di Taiwan, Malaysia, di Singapura juga ada ini ya. Di ujung Indonesia bagian timur, bagian barat, bagian selatan, bagian utara. Semangat pagi semuanya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman semua saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun ya. Nah, hari ini saya diminta oleh tim Dipro untuk mengisi materi tentang bisnis ya. Jadi tidak sekedar pengetahuan mengenai produk, tetapi diminta untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Bagaimana cara mengembangkan bisnisnya. Tapi sebelum saya menjelaskan, teman-teman jangan mengambil kesimpulan dari satu tayangan ini ya, karena yang namanya ilmu network marketing itu ya kayak orang kuliah ya, ilmunya banyak ya. Kalau kita hanya mengambil satu bagian nanti teman-teman masuk di wilayah orang yang gagal paham ya. Artinya belajar itu harus komprehensif, harus semua tahapan teman-teman
dengarkan, teman-teman ikuti agar paham tentang apa sih sebenarnya cara membangun sebuah bisnis network marketing. Dan terlebih lagi, apapun yang saya sampaikan ini, teman-teman jangan meninggalkan konsultasi kepada upline ya, karena upline nyambung. Oke, ada sedikit kendala di sinyal. Wah, Hong Kong ya, siapa nih? Bunda Tehibah. Selamat datang ya. Dari Lampung Bunda Kaila, dari Puja Bunda Ati, Malang hadir juga, Kuamang Kuning, wah Muara Bungo. Kemarin hadir nggak ini ya, waktu di Jogja? Halo Bunda Uswah juga hadir ya. Banyumas luar biasa, ngapak-ngapak ya. Ya oke sih, tadi macet dikit tadi ya. Oke ya, sebelum jadi acara, sebelum materi inti ya. Jadi teman-teman dalam belajar bisnis network ya, tentu kalau segala sesuatu yang kita lakukan tentunya harus ada ilmunya ya. Kalau tanpa ilmu ya pasti akan banyak kendala yang teman-teman hadapi di lapangan. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman, memberi sebuah materi tentang dasar-dasar membangun bisnis network marketing. Dan kalau kita berbicara mengenai dasar-dasar ini memang akan mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang karena hal-hal yang perlu diketahui ketika teman-teman membangun bisnis ini tentu tidak cuma hanya 1, 2, 3 faktor ya, ada beberapa faktor. Nah, untuk kali ini saya akan memulai. Namanya memulai berarti nanti akan ada sambungannya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah pemahaman Anda tentang bisnis network marketing, sehingga kalau kita paham tentang dunia bisnis network marketing tentu akan mempengaruhi cara kita berpikir ya, cara kita berpikir atau lebih kerennya dinamakan mindset ya, mindset, terutama mindset seorang yang berbisnis di dunia network marketing. Dan pola pikir yang benar tentu akan menghasilkan sebuah rencana yang benar juga ya. Kalau pola pikirnya tidak benar, pasti rencana dalam mengembangkan bisnis ini ya tidak akan sesuai dengan rohnya bisnis network marketing. Dan ketika rencana itu dilakukan, otomatis akan diimplementasikan dalam sebuah tindakan ya, dalam sebuah tindakan yang akan mencerminkan Anda ini akan survive, akan menjalankan bisnis dengan konsisten, benar, atau menjalankan bisnis ini dengan cara-cara Anda sendiri ya, di mana belum tentu cara-cara yang seperti itu sudah dipraktekkan keberhasilannya atau sudah diuji. Kemudian dari tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan ini akan menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi sebuah karakter. Dan sesuatu yang agak susah dirubah itu adalah ketika orang sudah masuk dalam wilayah karakter ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan belajar, saya pun juga belajar dari teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini semuanya karena saya belajar dari para leader, para distributor di lapangan ya. Dan saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para leader, pada upline-upline yang luar biasa, yang dengan sungguh-sungguh terus belajar dan tanpa mengenal lelah mendampingi dolen-dolennya.
Nah, hari ini saya akan membuka topik dengan sebuah materi tentang bagaimana seorang pebisnis network marketing itu berpikir, ya, artinya pola pikir sebagai seorang pebisnis network marketing. Saya ambil pas dulu. Oke. Mindset seorang network marketer, cara berpikir seorang pebisnis network marketing. Lebih tepatnya adalah bagaimana sih sebenarnya seorang pebisnis marketing atau marketing network itu berpikir tentang bisnisnya. Nah, banyak hal yang perlu kita pahami tentang dunia network marketing. Yang pertama adalah bisnis network marketing itu adalah sebuah bisnis yang mendistribusikan sejumlah barang dengan kekuatan dari mulut ke mulut, ya, dari kekuatan dari mulut ke mulut, ya. Mulut itu bisa mulut fisik, ya, seperti saya ngomong di sini adalah mulut fisik, dan sekaligus juga saya menggunakan mulut media, ya. Saya berucap, berkata-kata, berdiskusi, dan dengan menggunakan media Facebook Group ini saya bisa menyampaikan ke Anda yang tujuannya untuk membangun pola duplikasi, ya, yang tujuannya untuk membangun pola duplikasi. Dan saya harapkan apa yang saya lakukan ini teman-teman bisa melakukan, dan alhamdulillah sudah banyak dilakukan oleh para leader di berbagai daerah dalam membina jaringannya dengan pola duplikasi yang berorientasi pada pertumbuhan network. Namanya juga network marketer, pembangun jaringan. Kalau orientasi kita melenceng dari pertumbuhan jaringan, nanti terlihat itu setelah 6 bulan. 6 bulan akan terlihat apakah bisnis Anda berkembang atau tidak. Itu setelah Anda melakukan apa yang Anda jalankan, itu akan terlihat di 6 bulan ke depan. 1 bulan belum kelihatan, 2 bulan belum kelihatan. Setelah 6 bulan baru akan mulai nampak perbedaannya, mana konsep pola pikir yang benar sebagai seorang pembangun network marketing, mana yang belum benar. Yang kedua adalah bisnis marketing itu adalah bisnis tentang penggandaan, ya, namanya duplikasi, dengan prinsip mudah ditiru, ya, sehingga dapat dilakukan oleh banyak orang, dan dengan banyak orang ini akan mengejar leverage atau daya ungkit, ya. Sebagai contoh, teman-teman yang melihat mungkin para tetangga yang punya bisnis warungan di rumah, mereka tidak punya leverage atau daya ungkit, di mana pelanggan-pelanggannya ya hanya sekitar 1 RT itu aja, ya, atau orang yang berlalu lalang di depan, di jalan, di depan tokonya. Dia tidak punya daya ungkit yang luar biasa untuk untuk memiliki jangkauan market yang lebih luas. Nah, teman-teman di sini punya kesempatan itu, ya, walaupun sebagian dari Anda ada yang berada di rumah di pelosok desa, ada di lereng gunung, tetapi kalau Anda bisa membangun leverage dengan cara melakukan bisnis dengan prinsip yang mudah ditiru sehingga dapat dilakukan banyak orang, maka teman-teman punya kesempatan untuk memiliki leverage atau daya ungkit. Dan selama hampir 20 tahun ini sudah terbukti teman-teman memiliki banyak jaringan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, dan itu luar biasa, ya, itu luar biasa, dampaknya luar biasa sekali, ya. Dan terbukti, ya, banyak dari para distributor leader yang sekarang memiliki jaringan di hampir seluruh pelosok provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri, ya. Tahap berikutnya adalah yang ketiga yang perlu kita pahami adalah
ketika Anda membangun bisnis network marketing, ini adalah bisnis yang mengelola sistem, ya, dimana tujuannya adalah nantinya harusnya bisa menciptakan yang namanya otomatis, autopilot, sehingga dalam jangka panjang seharusnya tidak nambahin pekerjaan, ya. Nah, yang keempat adalah perlu juga teman-teman pahami bahwa bisnis network marketing ini adalah sebuah kepemimpinan atau upaya mengorganisasi yang nanti Anda akan dibayar di belakang, ya. Tidak dibayar di depan, tapi dibayar di belakang. Yang keempat adalah bisnis network marketing inilah sebenarnya lebih kepada bisnis membangun ekosistem, membangun lingkungan, membangun komunitas, sehingga komunitas bisnis Anda itu nyaman dan produktif, ya, nyaman dan produktif, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Oke. Ya, mohon diinfo ya kalau suaranya agak kurang jelas. Oke, alhamdulillah ya, sudah ada 1000 lebih, ya. Insya Allah mudah-mudahan acara seperti ini akan kita langsungkan secara rutin, ya, seminggu atau 2 minggu sekali, sehingga teman-teman yang belum sempat ikut pendidikan di Upline di Jogja terutama, ya, bisa ikut belajar, ya. Oke, makasih Pak Anwar, suara aman, ya. Baik, lanjut. Nah, bisnis network marketing, ya, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bisnis network marketing adalah bisnis yang mendistribusikan produk dengan kekuatan dari mulut ke mulut. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang mau memulutkan mulut itu, ya, meneruskan informasi itu? Apakah seorang distributor yang menggunakan produk atau konsumen yang menggunakan produk? Ya, itu dulu yang perlu kita telah, ya. Nah, kalau Anda mengajak orang berbisnis, ya, berorientasi untuk membangun jaringan, dan mereka salah satu dari 8 langkah sukses itu adalah pemakai produk, memang diharapkan mereka tutup poin dari beberapa sebagian dia menggunakan produk, dan dengan motivasi mereka untuk bisa melakukan penjualan melalui cerita tentang pengalaman dia menggunakan produk dan mengoptimalkan mulut media, apakah itu TikTok, apakah itu WA, apakah itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka punya motivasi untuk menceritakan ke orang lain, ya. Artinya yang akan menggerakkan kekuatan mulut ke mulut atau viral itu adalah mereka yang bergabung menjadi member, dan mereka mendapatkan pengetahuan mengenai potensi bisnis ini, lalu kemudian mereka menggunakan dan menceritakan kepada orang lain. Oke, sekarang kalau kita ngomong tentang konsumen, saya ingin tanya kepada teman-teman, silakan Anda berkomentar, ya. Saya ingin tanya, ketika Anda melayani seorang petani, Anda melayani seorang petani menggunakan produk, kira-kira petani yang menggunakan produk itu
sebagian besar mau nggak memviralkan? Mau nggak orang itu memviralkan? Ya, saya ingin jawaban dari Anda ya. Sekalian sambil berinteraksi ya. Jadi ketika Anda melayani konsumen, ya entah itu produk kesehatan, entah itu produk pertanian, kira-kira mereka ini secara otomatis mau nggak memviralkan? Ya, beda dengan apa? Ya, seringkali justru petani itu tahu kalau pupuk NASA itu bagus. Ya tidak semuanya, tapi sebagian besar kalau ditanya, Pak kok tanamannya bagus ya, pakai apa? Nah, saya tidak tahu kenapa mereka sering menjawabnya, saya pakai pupuk biasa saja kok. Ya. Bahkan sering terjadi bungkus nasanya itu dikelotok, ya, dikelotok gitu ya. Apa? Agar orang lain tidak tahu bahwa dia punya formula yang bagus. Sebagian ada yang cerita kepada saudaranya, tapi sebagian ada yang tidak. Artinya 50-50 lah. Nah, sekarang beda dengan kalau Anda sedang makan di sebuah restoran, ya. Makan di sebuah restoran di mana Anda makan dan penyajian makanan itu bagus. Apalagi di situ ada tempat-tempat yang disediakan untuk Anda bisa berfoto, ya. Biasanya di tempat-tempat restoran yang cukup besar ya, dan biasanya ya cukup mahal juga. Nah, anehnya di sini Anda bukan marketingnya, tetapi dengan antusias Anda foto makanannya, Anda foto di suasana restorannya, dan Anda viralkan. Padahal teman-teman itu bukan marketingnya dari restoran itu. Kira-kira kenapa? Kenapa kok Anda dengan senang hati, dengan sukarela memviralkan? Ya, karena sebenarnya ketika Anda memviralkan foto dari makanan itu, walaupun Anda bukan marketingnya ya, tapi Anda memviralkan. Tapi sebenarnya karena Anda ingin eksis gitu ya. Nih, aku sudah pernah makan di restoran mahal. Nih, aku sudah di situ instagramable. Anda foto karena Anda senang dengan pemandangannya, Anda selfie, Anda foto, akhirnya viral. Bahkan karena restoran itu cukup mahal, Anda pengen dilihat nih sebagai orang yang wah luar biasa bisa makan di situ gitu kan. Anda foto. Nah, padahal bentar, saya matikan dulu HP saya. Oke, sebentar saya matikan dulu biar nggak ganggu. Nah, inilah perilaku yang berbeda antara ketika Anda makan di restoran dengan konsumen yang membeli produk dari Anda.
konsumen yang membeli dari produk Anda itu dia tidak berpikir aku biar eksis tak foto produknya, aku cerita di ini, enggak. Ya. Petani juga demikian, ya. Petani yang konsumen itulah petani yang tidak akan memiliki motivasi untuk memviralkan. Tapi beda dengan Anda ketika beli sesuatu di sebuah restoran, Anda butuh eksis nih, akhirnya Anda memfoto, Anda memviralkan. Perilaku yang berbeda. Kenapa? Karena motivasi konsumen itu berbeda. Nah, sekarang yang 100% bisa memviralkan dari produk Anda siapa? Yaitu adalah member Anda sendiri, distributor yang menggunakan produk karena dia termotivasi untuk melakukan penjualan, kemudian dia akan memviralkan. Nah, sekarang kalau dilihat dari perilaku tersebut, kira-kira Anda lebih memilih mana nih? Banyak konsumen atau banyak distributor? Viral itu adalah kata lain dari yang namanya deret ukur. Dari satu memviralkan ke dua, dari dua memviralkan ke 4 orang, dari 4 orang memviralkan ke 10 orang, dari 10 orang memviralkan ke 20 orang jadi 200, 200 memviralkan ke masing-masing 10 jadi 2000, jadi 4000, dari 16.000. Tapi kalau hanya berhenti di konsumen, maka yang memviralkan itu adalah diri Anda sendiri. Jadi teman-teman, bukan berarti Anda tidak boleh mencari konsumen, ya. Tetapi fokus utama Anda di bisnis ini bukan sekedar mencari konsumen, tetapi Anda harusnya lebih fokus kepada growth, pertumbuhan orang yang akan memviralkan produk Anda, yaitu distributor. Oke, dari situ aja sudah ketebak nih. Mereka yang fokus untuk mencari konsumen dan mereka yang fokus untuk mencari duplikasi distributor, tentu yang mencari konsumen itu mengandalkan dirinya sendiri selama dia aktif, selama dia sehat, selama dia terus-menerus jualan, akan mendapatkan penghasilan walaupun itu terbatas. Sedangkan mereka yang mengembangkan network, ya tentunya nanti ada tahapan-tahapan mengelolanya, dari 1 ke 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi kedua. Nanti 1 tahun berikutnya akan beda hasilnya, akan beda nasibnya. Mereka yang hanya fokus untuk mencari konsumen, mereka akan loyal kepada produk. Suatu saat sudah jenuh, mereka akan mencari produk lain yang belum tentu itu adalah produk bisnis Anda. Nah, bukan berarti di sini Anda tidak boleh mencari konsumen, ya. Mencari konsumen itu adalah dasar dari bisnis, yaitu marketing. Dasar menjual itulah dasar. Di sanalah Anda belajar bagaimana melakukan pendekatan kepada konsumen, bagaimana Anda mempengaruhi konsumen, bagaimana Anda menginformasikan ide, mentransformasikan ide, mempengaruhi sehingga orang tersebut kalau tidak membeli di produk Anda, dia rugi. Kalau dia membeli produk Anda, dia dapat keuntungan. Nah, hanya energi di bisnis ini, Anda harus paham bahwa bisnis ini Anda punya kesempatan untuk membangun sebuah network, ya, dan network itu adalah sebuah leverage. Memang di awal secara penghasilan Anda sebagai pembangun jaringan mungkin belum mendapatkan. Ini masalah mindset, belum mendapatkan banyak. Beda dengan mereka yang fokusnya 90% jualan, ya. Itu pilihan, itu enggak salah, ya, itu pilihan. Itu pilihan. Hanya kalau
ditanya, Pak, gimana cara sukses di bisnis NASA bisa dapat passive income? Ya, tidak ada pilihan lain. Anda harus belajar untuk memanage jaringan Anda. Ya. Sehingga apa yang harus optimalkan? Yaitu perbanyaklah mulut-mulut distributor. Distributor itu punya mulut fisik dan juga punya mulut media. Nah, yang terpenting tujuannya adalah untuk membangun pola duplikasi. Artinya bagaimana agar ketika Anda mengajak jaringan, menambah member baru itu mindsetnya benar di awal, ya, mindsetnya benar di awal, ya. Boleh Anda lakukan jualan, tapi yang penting mindsetnya benar, ya. Tujuannya untuk membangun duplikasi yang orientasinya pada pertumbuhan jaringan. Oke, berikutnya bentar. Oke. Yang berikutnya, yang kedua. Bisnis network marketing adalah bisnis tentang penggandangan, ya, penggandaan dengan prinsip agar bisa tergandakan, agar bisa dilakukan banyak orang. Prinsipnya adalah harus bisa atau mudah ditiru. Make it easy, buatlah mudah, sehingga dapat dilakukan banyak orang untuk mengejar leverage atau daya ungkit. Apa itu mudah ditiru? Ya apa saja, ya, cara bagaimana menjelaskan harus dibuat simple, memiliki banyak stok digital, ya, aset digital, kemudian menggunakan alat-alat yang begitu mudah, kemudian melakukan home sharing yang semua orang bisa melakukan karena semua orang punya rumah, semua orang punya teras rumah. Kemudian target penjualan yang tidak berkesan menyulitkan, yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu yang harus menjadi fokus utama teman-teman semua, ya. Kalau memang Anda ingin membangun network yang besar, ya, kan pertanyaannya begini, Pak, jaringan saya kok nggak tumbuh-tumbuh ya, padahal saya sudah melakukan mengajak orang, merekrut orang. Nah, permasalahannya tidak cuma sekedar orang ngajak orang di bisnis ini, ya. Permasalahannya tidak itu, ya. Nanti kita akan jelaskan. Seringkali kita melakukan upaya untuk menyelesaikan solusi, tapi solusinya dalam tanda kutip, ya, kalau dilihat dengan orang yang ngerti sistem itu, kok solusinya justru di luar kaidah-kaidah network, ya. Nah, memang kelihatannya oke, tapi kalau orang yang tahu sistem kadang-kadang sudah, waduh, ini kalau nanti jalan seperti ini terus pasti akan stagnan, ya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita terus belajar, ya, terutama konsultasilah kepada upline akan konsultasi kepada upline akan konsultasi kepada upline, gitu kan. Nah, kembali lagi, ya, make it easy, buatlah bisnis Anda itu mudah, ya. Contohnya apa sih mudah itu? Contohnya mudah adalah misalkan nih Anda pakai produk, lalu kemudian Anda cerita di di media sosial Anda dengan cara berdongeng. Berdongeng itu adalah dengan cara Anda menceritakan pengalaman Anda pakai produk, ya. Ingat, orang di media sosial itu udah terlalu bosan dijualin, ya. Jadi
ketika Anda menawarkan produk, aktivitas menjual tentu dengan cara-cara yang lebih bisa diterima oleh mereka. Anda lebih bisa diterima kehadirannya, yaitu dengan cara bercerita. Ya, misalkan ada sebuah gambar foto anak Anda atau video anak Anda yang lari-lari gitu kan. Nah, di situ Anda bisa menulis cerita Anda dengan mengucapkan misalkan, terima kasih Bude, Dinda sekarang sudah sembuh. Makasih ya Bude, kemarin Bude sudah mengirim produk X misalkan ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit panasnya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit giginya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit perutnya. Nah, di situ yang diharapkan dalam konsep business net marketing itulah seperti itu. Orang pakai produk, lalu kemudian dia memviralkan dengan bahasa yang tidak ngejualin orang, ya, sehingga membuat orang itu lebih nyaman melihat penawaran Anda yang sebenarnya ya Anda jualan gitu. Dan itu jauh lebih mudah untuk ditiru ya, karena cerita Anda bisa di copy paste ya, fotonya bisa ditiru gitu. Karena sebenarnya di business marketing itu adalah membangun apa yang dinamakan Pak Ardi dulu adalah apa? Stable customer, protected stable customer. Memprotek pelanggan Anda yang stabil. Gimana caranya membuat sebuah stable customer atau konsumen yang stabil, yang terprotek, yaitu dengan cara mereka Anda ajak bergabung di bisnis ini. Tidak hanya sekedar fokus kepada penjualan tanpa melihat potensi-potensi yang ada pada konsumen Anda. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi, konsumen-konsumen itu akhirnya mendapatkan produk dari distributor lain dan akhirnya dia bergabung dan akhirnya dia mengembangkan bisnis ini lalu menjadi stokis. Banyak, kalau saya sering tanya sama stokis-stokis itu ya, awalnya kenal NASA dari siapa? Oh, dulu saya pakai produk Pak, dulu saya dapat tawaran waktu di pertemuan, saya pakai Crystal X, saya pakai Sunpro, saya pakai Depro, saya pakai NSTM. Wah, bagus itu Pak. Nah, tapi waktu mau pakai lagi, orangnya yang jualan sudah pergi ke kota yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka searching di internet, di Facebook. Nah, kebetulan salah satu temennya atau saudaranya itu memegang produk yang dia cari dan dia melihat cerita di situ. Akhirnya terjadilah interaksi, inbox, dan orang yang memiliki Facebook itu kebetulan memang mindsetnya oke, ya dia paham tentang potensi bisnis ini. Nah, ketika ada orang yang membeli, dia tentu kan bertanya, loh ini kok orang ini kok tiba-tiba tanya ya tentang produk ini ya. Insting bisnisnya akan bertanya, insting bisnisnya akan melakukan observasi. Loh, Bunda, memangnya sudah pernah pakai ini? Iya, saya sudah pernah pakai 1 tahun yang lalu, saya sudah pernah pakai, bagus itu, begini. Nah, instingnya lagi sebagai seorang pebisnis, dia melihat ini peluang. Kebetulan orangnya jauh, ya, orangnya jauh, ada di kota besar tapi jauh. Wah, ini kesempatan ini. Nah, akhirnya dengan approach, dengan komunikasi yang baik, dia akhirnya menawarkan sebuah keuntungan kalau konsumen itu bergabung dengan berbagai macam keuntungannya. Ya, presentasi itu namanya kan, namanya presentasi. Ya. Akhirnya orang itu bergabung dan kebetulan juga si orang yang mengajak ini punya komunitas yang baik, ya, dia punya support yang baik, dia punya lingkungan yang oke. Maksudnya lingkungan yang oke itu dia dengan upline-nya punya hubungan yang harmonis dengan jaringannya. Intinya dia punya lingkungan yang tercermin dalam Facebook-nya. Nah, sehingga orang yang baru bergabung tadi masuk ke lingkungan yang positif. Dari awalnya pemakai, akhirnya
terinspirasi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, bagi teman-teman yang berorientasi ke penjualan, tolong deh ya, agak sedikit cerdas kalau melihat potensi yang konsumen yang potensi, jangan dilihat dari laba ecerannya saja. Anda nggak mau ngenalin bisnis ini nanti saya nggak dapat laba eceran ya. Oke, Anda menang di depan tapi kalah di belakang. Sampai begitu, sampai segini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan yang minum kopi, yang sudah ada kopinya diminum dulu. Yang anak gorengannya ya santai aja ya. Jam berapa ini? 20 menit lagi. Oke, masih tersisa 20 menit. Oke ya, saya ucapkan terima kasih nih teman-teman yang sudah atensi ya, memberi komentar, mengikuti ya. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan ini bisa bermanfaat ya. Oke, lanjut ya. Jadi kembali lagi, buatlah sesuatu itu mudah agar bisa ditiru oleh banyak orang. Kalau begitu saya nggak boleh jualan banyak-banyak. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, silahkan ya. Tetapi itu jangan dijadikan sebuah patokan keberhasilan sebagai seorang pebisnis network ya. Kalau itu selalu Anda viralkan gitu kan, itu jaringan Anda yang mungkin tidak pintar jualan tapi dia justru fokus ke bisnisnya, dia melihat waduh kok dia merasakan wah kalau caranya seperti itu saya nggak bisa gitu ya. Kalau toh bisa dilakukan ya tidak banyak ya, tidak banyak. Nanti teman-teman bisa buktiin ya, terutama teman-teman di stokis ya, stokis atau pengelola stokis yang fokusnya lebih ke sales, menjual untuk meningkatkan omset stokisnya dalam jangka pendek. Oke, Anda mendapatkan sesuatu ya, cashback money ya, tetapi sampai kapan gitu kan, kalau Anda tidak mengimbangi dengan fokus mengorganisasi dengan sengaja untuk melakukan konsep pertumbuhan jaringan ya. Padahal Anda sudah punya modal, Anda sudah punya modal tempat, Anda sudah punya modal jaringan, Anda sudah punya modal pengetahuan yang selama ini Anda ikuti, hanya mungkin karena prakteknya itu tidak 90%, masih 50%, hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu meninggalkan pola-pola yang sebenarnya sudah terbukti, sudah dibuktikan oleh para upline Anda ya. Dan ketika teman-teman melewati masa pandemi, Anda lihat bisnis hotel runtuh ya, banyak karyawan yang tidak bisa, UMKM tidak jalan, bisnis transportasi lumpuh, semua bisnis yang berkaitan dengan pusat-pusat keramaian lumpuh total. Tapi apakah bisnis Anda sedemikian juga? Kalau dilihat dari omset NASA yang hanya turun di sekitar 30%,
itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, di tengah pandemi selama 2 tahun tetap bertahan di produktivitas seperti itu. Dan saya melihat penurunan omset itu bukan terjadi secara dampak pandemi secara langsung, tetapi sebenarnya lebih kepada problem-problem non teknis yang membuat seorang leader itu tidak bersemangat, yang membuat para distributor kehilangan pijakannya, yang membuat para distributor di lapangan kehilangan tongkatnya, yang semuanya itu lebih banyak non teknis, bukan masalah teknis, ya. Berikutnya adalah bisnis network marketing adalah bisnis yang harus Anda kelola dengan sistem yang nantinya diharapkan menjadi sebuah bisnis yang autopilot, yang Anda tinggalkan beberapa saat tetap jalan, ya. Kenapa? Karena Anda sudah membangun pondasi dasar yang benar, pada titik tertentu mencapai titik momentum, ada Anda atau tidak ada Anda, jaringan Anda, dolen Anda sudah terlanjur ngerti, sudah terlanjur tahu, sudah terlanjur paham tentang bisnis ini, sudah terlanjur tahu cara mengembangkan bisnis dengan benar, dan sudah terlanjur memiliki harapan yang luar biasa besar, sudah terlanjur memiliki impian. Maka keberadaan Anda di tengah mereka bukan hal yang vital, ya, bukan hal yang vital. Anda tidak perlu harus nungguin mereka seperti di awal. Mereka sudah akan mengejar impiannya masing-masing. Dia sudah memiliki kesadaran tentang ini adalah bisnis milik saya sendiri. Mereka punya tanggung jawab terhadap bisnisnya. Dan kalau Anda memiliki jaringan seperti itu, ya, itulah yang namanya Anda sudah memiliki sebuah momentum, sesuatu yang tidak atau sulit untuk Anda hentikan. Mereka akan terus bergerak, ya. Nah, hanya saja memang keberadaan Anda sebagai seorang leader itu tidak bisa dipungkiri, itu sangat vital, sangat berpengaruh. Ketika jaringan Anda tumbuh dan Anda tetap hadir di sana, maka jaringan Anda akan lebih tumbuh lagi, ya. Pengetahuan Anda, pemahaman Anda tentang bisnis ini itu akan mewarnai semangat dari jaringan Anda. Ibaratnya seperti Anda mengayuh sepeda, ya, kalau Anda ingin jalannya sepedanya itu konsisten, ya Anda harus terus mengayuh. Sekali Anda berhenti mengayuh, pasti ketika Anda tidak mendapatkan jalan yang menurun, maka otomatis kecenderungan bisnis Anda akan berhenti, ya, minimal agak pelan lah. Nah, ketika Anda mengkayuh lagi, Anda hadir di tengah-tengah jaringan Anda berkomunikasi lagi, sesuatu benda yang bergerak akan lebih, RPM-nya itu nggak terlalu kenceng, karena Anda cukup dengan menggunakan gigi yang besar dengan RPM yang sedikit, dengan upaya yang sedikit, Anda sudah bisa mempercepat laju sepeda Anda atau mobil Anda, ya. Beda kalau memulainya dari nol, harus pakai gigi 1 dulu, ya. Nah, ini saya gambarkan sebagai seorang yang, ini bentar, X-nya saya hilangin aja dulu. Oke, ya. Nah, orang yang menjalankan bisnis tanpa membangun sistem autopilot ini seperti orang yang sedang berakrobat, beratraksi memutar piring di atas batang ini, ya. Ini yang di sebelah sini suatu saat akan goel gitu, pasti kalau nggak digoyang lagi dia nggak akan berputar. Dan mau sampai kapan, ya, mau sampai kapan seperti ini. Nah, maksud saya teman-teman itu sekarang berada di bisnis network marketing,
yang Anda punya kesempatan kalau Anda membangun bisnis ini dengan cara yang benar, ya, Anda akan bisa memiliki sebuah bisnis yang bisa berjalan tanpa keberadaan Anda. Ya, seperti sebuah roda gigi ini, Anda cukup memutar roda di ujung, mereka sudah akan bergerak. Apalagi Anda sudah punya sumber energi, maka ini akan terus berputar seperti itu. Ya, jangan seperti akrobat seperti ini ya. Ya, dia mengandalkan dirinya sendiri. Ya, tangannya cuma 2, tapi batangnya banyak. Ya, jangan lakukan seperti ini kalau memang Anda ingin membangun sebuah bisnis. Prinsip yang keempat, ya. Sebelum masuk ke sini, saya cek dulu ya. Atau saya monitor pakai ini dulu. Oke. Oke, lanjut. Prinsip yang berikutnya adalah bisnis network marketing itu adalah leadership with compensation. Leadership atau kepemimpinan atau organizing yang dibayar di belakang. Ya, jadi ketika Anda membangun bisnis ini, Anda berproses menjadi leader. Mungkin di awal Anda belum dapat imbalan yang pantas, yang bisa Anda gunakan untuk hidup, ya. Apalagi untuk membiayai gaya hidup, ya. Itu di awal mungkin belum bisa. Maka di bisnis ini, kenapa banyak begitu pendidikan yang Anda dapatkan di bisnis ini? Itu karena memang di bisnis ini lebih kepada pembentukan seorang leader, di mana mereka akan dibayar di belakang oleh perusahaan setelah organisasinya tumbuh berkembang. Ya. Pada saat Anda kasih motivasi kepada jaringan Anda, membuka home sharing di berbagai tempat, mungkin saat itu dari sisi keuangan Anda nggak dapat, bahkan kadang-kadang harus keluar, ya, harus mengeluarkan biaya ekstra. Ya, tapi itu memang itulah adanya, ya. Sama seperti dulu waktu Anda sekolah, kok ya bisa-bisanya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya, kuliah 5 tahun, 17 tahun. Ya, 17 tahun kok ya mau-maunya harus kos, harus kuliah di luar kota. Kenapa? Karena mereka punya impian. Ya. Ya, orang tua Anda akan dengan segala upaya untuk membiayai Anda, dan Anda pun dengan segala upaya mau mengorbankan waktu untuk belajar, dan hasilnya juga belum tentu menjadi apa yang Anda impikan. Kalau toh Anda bekerja, Anda berada di sisi kuadran sebelah kiri, karena sekolah kita jarang sekali mengajarkan orang untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk membangun aset di kuadran sebelah kanan. Ya, jarang sekali kita diajarkan, ya. Apa yang teman-teman dapatkan, seperti saya juga mendapatkan materi-materi tentang kuadran kanan, kuadran kiri setelah saya ikut berbisnis, setelah saya bergabung dengan sebuah komunitas bisnis.
Seandainya saya tidak bergabung dengan komunitas bisnis, mungkin mindset saya ya mungkin sama dengan mereka-mereka yang masih bekerja ya. Yang penting kerja sesuai dengan SOP-nya, berangkat pagi, pulang petang, tanggal 30 gajian. Nah, dan mereka banyak yang terjebak dalam rutinitas seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang yang sekarang sudah jadi stokis, yang dulu pernah jadi karyawan pabrik, coba bayangin aja kalau hari ini Anda masih berkutat di pekerjaan itu. Kira-kira kualitas kehidupan seperti apa yang teman-teman dapatkan? Ya, Anda bisa bayangin ya, dengan gaji yang standar gaji minimal kerja antara 1,5 sampai 3 juta, harus kos, harus bayar kontrakan, harus dan lain sebagainya. Dan itu pun banyak mereka yang mampu bertahan dengan keterbatasannya, dengan impian-impian yang sangat terbatas, karena dia tidak berani untuk bermimpi. Mereka tidak berani membayar harga. Nah, teman-teman yang sekarang sudah jadi leader, sudah punya jaringan besar, ya semuanya karena keputusan Anda berani membayar harga, sehingga sekarang Anda memiliki bisnis yang luar biasa, memiliki leverage, memiliki daya ungkit yang luar biasa. Nah, sama dengan semangat ketika Anda belajar. Anda tidak menuntut kan waktu belajar itu, waktu kuliah pertama kali kan, waduh saya nggak punya penghasilan, waduh saya nggak punya gini, wah aku nggak kuliah dulu ya dok ya, aku nggak kuliah dulu ya pak dosen ya, aku tak cari uang dulu ya. Apakah seperti itu Anda lakukan dulu? Kan tidak, ya kan? Apakah Anda lalu kemudian tidak kuliah selama 1 semester hanya karena untuk mencari sedikit uang? Kan tidak juga kan? Nah, semangat ini harusnya teman-teman bawa ke bisnis ini ya. Dulu waktu Anda mahasiswa, Anda punya impian, kalau lulus aku akan bekerja, aku akan dapat pekerjaan. Itu kan impian, sehingga membuat Anda bertahan dari kuliah atau dari sekolah sampai tamat. Nah, maka di bisnis ini Anda ya harus punya impian. Impian itu hasil dari keyakinan. Kalau teman-teman tidak yakin tentang potensi bisnis ini, ya susah Anda untuk membangun impian Anda, karena selalu selalu ragu-ragu ya. Nah, keraguan itu bisa Anda tutupi dengan ikut pendidikan ya, ikut pendidikan. Oke. Dan enaknya di bisnis ini Anda itu mempraktekkan ilmu sambil bisa dapat uang. Nah, bagi teman-teman yang merasa mungkin penghasilannya masih belum optimal dari sisi bonus, stokis juga belum, apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin solusinya Anda bisa melakukan aktivitas yang lebih intens di penjualan ya. Tetapi ingat, penjualan yang Anda lakukan harus berdasarkan mindset yang benar. Jangan Anda jualan produk NASA untuk beli sepeda motor yang baru. Saya yang mengimbau aja, mindset orang yang mau membangun bisnis network adalah dia akan membeli kendaraan impiannya, gaya hidupnya hanya kalau dia sudah memiliki passive income. Kalau toh Anda sekarang ini aktif melakukan penjualan, tolong hasil dari penjualan itu paling tidak syukur-syukur 80%-nya Anda investasikan lagi untuk membangun bisnis ini. Datangi upline Anda, konsultasi walaupun jauh,
ikuti pertemuan yang diselenggarakan, semuanya butuh biaya. It's okay Anda melakukan penjualan dengan mindset yang benar. Tapi kalau Anda melakukan penjualan lalu kemudian Anda, wah hari ini saya dapat 1 juta, besok berarti dapatnya bisa 2 juta, wah 1 bulan bisa dapat 10 juta, wah aku sudah mulai berani ngangsur mobil, berani kredit. Nah itu konyol nanti Anda ya. Ingat, bangunlah bisnis ini dalam koridor Anda ke depan itu membangun aset ya. Oke, lanjut ya. Nah ini selalu saya ilustrasikan begini ya. Saya dulu seorang guru ya, saya seorang pendidik. Dulu saya mendapatkan jatah mengajar 2 kelas ya, 2 kelas pagi, 2 kelas sore ya. Saya mengajar dan akhir bulan saya dapat gaji. Terus itu saya lakukan. Artinya di sini apa? Saya bekerja dan dibayar di muka. Jadi selesai bekerja, akhir bulan saya dapat gaji. Nah, karena kurang, saya malamnya lembur. Saya ngajar dengan tambahan jam, dan begitu saya lembur 1 jam mendapat Rp20.000. Kalau saya ngajar 2 jam dapat Rp40.000. Nah, disitulah saya menukarkan uang dengan waktu. Saya langsung dibayar saat itu juga. Nah, itu namanya kita bekerja dibayar di depan. Nah, bedanya dengan di bisnis ini sama, Anda nanti akan berperan sebagai seorang yang mengajar, sebagai seorang mentor, sebagai orang yang membimbing dolen Anda. Mungkin di saat itu Anda sama sekali belum mendapatkan apa-apa. Keberhasilan Anda ketika murid Anda, ketika siswa Anda, ketika dolen Anda itu sukses, maka disitulah Anda akan mendapatkan yang namanya ya boleh dikatakan kompensasi omset dari perusahaan. Nah, itulah yang namanya Anda dibayar di belakang. Tapi saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang pendidik, saya mau kerja keras, mau kerja apa, suatu saat anak didik saya jadi seorang menteri, anak didik saya menjadi seorang pengusaha, anak didik saya menjadi seorang yang sukses, ya saya hanya bersyukur aja, saya hanya ikut senang aja tanpa mendapatkan kompensasi dari kesuksesan orang yang kita ajar. Itu bedanya. Kenapa? Karena kita sudah dibayar di depan. Nah, inilah bedanya antara dunia kuadran kiri dan dunia kuadran kanan. Yang berikutnya, karena membangun di bisnis ini itu memang perlu motivasi, perlu harapan. Karena di awal-awal teman-teman mungkin baru mendapatkan sedikit dari porsi bisnis, dari hasil bisnis Anda. Nah, ini akan memiliki potensi orang untuk give up, orang untuk berhenti. Ya, ketika orang mengajak orang 1, 2, 3 ditolak, nggak mau gitu kan, karena mungkin konsep pola pikirnya itu masih ngajak orang, masih kalau nggak mau berarti saya gagal, kalau mau berarti saya berhasil gitu kan, selalu diukur dari seperti itu. Nah, distributor yang seperti ini itu kalau tidak masuk ke dalam sebuah lingkungan yang kondusif, maka dia tidak akan bertahan. Ya, coba tanyakan aja pada leader-leader yang sukses sekarang ini, apakah di awal mereka jalannya mulus-mulus? Saya kira tidak. Ya, kebanyakan di awal mereka mengalami liku-liku menjalankan bisnis ini. Tapi karena upline-nya memiliki sebuah ekosistem, lingkungan, komunitas yang kondusif, mereka bertahan. Minimal orang itu di awal itu senang dengan komunitasnya, senang dengan lingkungannya. Nah, kalau Anda ingin dolen-dolen Anda bertahan di bisnis Anda,
Maka tugas Anda sebagai seorang pembangun jaringan adalah membangun sebuah ekosistem, membangun sebuah lingkungan, membangun sebuah komunitas yang kondusif, membangun sebuah budaya yang membuat orang itu nyaman berada di lingkungan yang Anda ciptakan. Nah, dalam hal tugas Anda di sini, Anda membutuhkan yang namanya good team player. Anda membutuhkan yang namanya good team player. Ya, Anda tidak bisa membangun sebuah ekosistem tanpa kehadiran tim Anda yang Anda sengaja bangun. Ya, belajarnya dari mana? Belajarnya silakan merapat ke upline Anda. Ya, upline saya nggak aktif, naik lagi ke upline Anda yang aktif. Upline saya nggak aktif, naik lagi ke upline Anda. Akan ada upline-upline yang membantu Anda menciptakan sebuah ekosistem yang nantinya membuat nyamannya para distributor Anda. Ya, di sanalah Anda belajar menjadi yang namanya good team player. Nah, good team player itu sebuah rumah, sebuah bangunan atap, sebuah rumah. Yang rumah itu akan tegak kalau teman-teman memiliki yang namanya 3 pilar. Ya, memiliki yang namanya pilar bangunan. Apa sih pilarnya untuk membangun sebuah rumah yang namanya good team player itu? Yaitu yang pertama adalah edifikasi. Ya, yaitu membicarakan hal yang positif tentang orang kepada semua orang, membicarakan hal-hal yang positif dari orang, dari sifat orang, dari perilaku orang, ya, kepada lingkungan, kepada orang lain. Siapa yang perlu Anda edifikasi adalah upline, alat-alat yang Anda miliki, ya, alat-alat bisnis, ya, lalu kemudian perusahaan, produk, ya, dalam konteks adalah mempromosikan. Yang namanya mempromosikan pasti akan ngomong hal yang baik. Nah, terutama dalam good team player ini, karena hubungan antara downline dan upline, budayakan Anda untuk mengedifikasi upline, karena upline Anda inilah yang akan membantu Anda di lapangan manakala Anda mengalami kendala, ya. Kenapa Anda harus mengedifikasi upline? Karena ini adalah sebuah budaya yang harus Anda bangun di lingkungan bisnis Anda. Coba kalau di lingkungan bisnis Anda tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, dan tidak Anda pertunjukkan. Apalagi Anda mempertunjukkan yang kebalikannya, ya, merasa pintar sendiri, merasa ngerti sendiri, merasa paling hebat, sampai mengatakan bahwa udah nggak usah kamu ke upline itu, ya, cukup konsultasi ke aku saja. Nah, ibarat rumah ini sudah mulai rapuh, tinggal nunggu runtuhnya. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan itu secara tidak sadar ditransfer oleh downline Anda, dan downline Anda mengatakan, oh berarti tidak menghargai upline boleh ya, oh berarti menjelek-jelekan upline boleh ya. Masuk di sini, tek 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 tek, apa yang terjadi di jaringan Anda? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah duplikasi yang negatif, dan itu bukan ekosistem yang sehat. Ya, itu bukan ekosistem yang sehat. Betapapun culunnya upline Anda, betapapun tidak pinternya upline Anda, betapapun mungkin Anda lebih pintar dari upline Anda, semakin Anda edifikasi, justru Anda membangun kekuatan di bisnis Anda. Misalkan nih, Anda pinter nih dalam hal
membangun bisnis, motivasi, dan kebetulan nih upline Anda orang yang orang yang nggak pernah baca buku, orang yang kenapa gitu kan, minimal ucapkan terima kasih dan pertunjukan. Di mana itu? Di forum. Makanya budaya di Business Network selalu mengatakan nama saya ini, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor saya yang sudah mengenalkan bisnis ini kepada saya, ya. Namun sedihnya sponsor saya sekarang sudah tidak tahu kabarnya, tapi ya saya tetap di hati yang di paling dalam, mudah-mudahan sponsor saya mendengarkan apa yang saya katakan. Saya ucapkan terima kasih telah mengenalkan bisnis ini yang luar biasa, sehingga bisa lantaran sponsor saya, lantaran bisnis ini, saya sekarang bisa merubah nasib saya. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada para upline saya, pada mentor. Sebutkan ya siapa mentor-mentor Anda dari garis sponsorisasi Anda sebutkan. Nah, itu nanti Anda itu loh akan ditiru oleh dolen Anda. Jadi jangan berpikir ketika Anda melakukan edifikasi itu, waduh, upline saya jadi terkenal nih, upline saya jadi hebat nih. Wah. Nah, kalau sudah seperti itu, susah menjalankan bisnis ini. Kenapa? Ya, dengan Anda tidak pernah melakukan edifikasi ke upline, itu menunjukkan bahwa Anda big shot, yaitu orang yang merasa besar sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Dan pasti suatu saat Anda akan ditiru oleh dolen Anda. Dolen Anda juga nanti akan memperlakukan hal yang sama kepada Anda, karena mereka berpikir bahwa menjelek-jelekan upline, tidak berterima kasih, itu hal yang sudah lumrah, dan budaya itulah budaya yang negatif. Nah, tentu Anda tidak akan bisa membangun bisnis yang kuat dengan budaya yang seperti itu. Makanya di bisnis ini yang namanya sistem itu nomor satu adalah edifikasi, ya. Mempromosikan hal yang baik, entah itu dolen Anda, bahkan crossline Anda pun juga harus Anda edifikasi dalam kerangka sistem, ya. Dalam kerangka sistem, misalkan nih ada stokis, kemudian ada dolen Anda, ada dolen orang lain belanja ke stokis Anda, gitu kan. Lalu sempat bertanya nih si dolen ini, Mbak, gimana sih Mbak kiat-kiat menjalankan bisnis ini, gitu kan. Kok bisa jadi stokis itu seperti apa, gitu kan. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai seorang leader yang memegang teguh yang namanya sistem, ya? Anda bisa mempromosikan upline-nya, tanya, oh iya Mbak, oh iya, kalau boleh tahu Mbak, upline-nya siapa? Ini, tapi sponsor saya sudah nggak aktif, saya punya upline di sini, gitu kan. Anda menyebutkan, dan kebetulan Anda kenal nih sama seorang leader karena pernah bertemu di satu seminar. Nah, Anda bisa mengatakan, waduh, luar biasa, Mbak ini punya mentor yang luar biasa. Kalau Mbak ini pengen jadi stokis, coba seringlah komunikasi dengan upline A. Luar biasa nih, saya kenal betul upline A. Waktu di seminar dia orangnya luar biasa, ilmunya hebat. Coba Mbak jalin komunikasi, kenalkan bahwa Anda adalah dolennya. Nanti pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, seperti itu yang harus Anda lakukan, mempromosikan, mengatakan hal yang baik dari crossline Anda, ya. Tapi kalau kita tergoda untuk, lah ya bener Mbak, udahlah gini aja, nanti tak bimbing begini. Ujung-ujungnya lama-lama akrab. Ini si dolen ini lupa sama upline, ya. Ini dolen lupa sama upline, terjadi yang namanya crosslining, ya. Seakan-akan crossline ini menjadi sebuah sebuah tempat untuk curhat, gitu. Nah, kalau udah terjadi seperti itu,
Ya kalau dua-duanya ini punya jiwa yang besar sih oke-oke aja. Tapi kalau dua-duanya ini saling mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya yang terjadi ya bisa daftar lagi, bisa nanti tiba-tiba dolarnya orang jadi stokis disponsor oleh stokis crossline ya. Kacau dalam konsep pendidikan ya. Apalagi Anda selalu jelek-jelekan upline-nya. Loh, upline Anda itu nggak paham kok. Kalau mau sukses ya ikut saya. Begini-begini, sistem saya lebih bagus. Begini. Nah, Anda secara tidak langsung di awal sudah mendidik sesuatu yang tidak benar dari dolen Anda ini. Apa yang nanti terjadi? Dolen Anda ini mengetahui bahwa itu sah-sah saja dilakukan. Yang terjadi nanti di jaringannya juga akan terjadi seperti itu. Nah, dan ini beberapa terjadi karena itu tadi para leader, para stokis kurang memiliki jiwa yang besar. Mereka melakukan cara-cara bisnis yang di luar sistem karena mereka tidak menjalankan sistem. Apalagi posisi stokis omsetnya turun, wah godaannya banyak sekali. Ya, ada downline orang lain, crossline belanja di situ, nggak di cash billnya dipakai sendiri, poinnya dipakai sendiri. Berbagai macam praktek yang kurang bagus untuk teman-teman mencari rezeki di bisnis yang luar biasa ini ya. Kemudian pilar yang kedua adalah konsultasi ya. Konsultasilah kepada upline ya, jangan konsultasi ke downline ya. Jalur konsultasi Anda adalah ke upline-nya, ke jalur sponsorisasi, karena mereka lah yang punya kepentingan untuk membangun bisnis Anda. Mereka lah yang kadang-kadang mau mendatangi Anda walaupun rumahnya jauh. Mereka kadang-kadang yang intens berkomunikasi dengan Anda. Mereka yang tahu betul kondisi Anda. Maka lakukan konsultasi hanya kepada upline Anda. Kalau Anda tidak pernah melakukan konsultasi ke upline, taunya upline itu Anda fine-fine aja, oke-oke aja, ya, tidak ada masalah, gitu kan. Nah, dengan seringnya Anda melakukan konsultasi kepada upline leader, ya, ini upline leader ini akan tahu kebutuhan Anda itu apa, ya. Belum tentu upline itu menuruti keinginan Anda. Beda ya, keinginan dengan kebutuhan. Kadang-kadang upline itu memberi solusi tidak sesuai dengan keinginan Anda, tapi sebenarnya itu kebutuhan Anda. Ya, itu kebutuhan Anda. Plan gimana plan? Saya pengen biar stokis saya omsetnya besar, jaringan saya berkembang gimana? Lalu upline mengatakan, ada nih kepingin punya tim penjualan dari online, dari offline, sama mengelola itu, gitu kan. Itu keinginan Anda, tapi upline tahu sebenarnya kebutuhan Anda. Kebutuhan Anda adalah Anda dianjurkan untuk lakukan bisnis plan setiap minggu. Ya, memang ini lambat, tetapi dalam periode tertentu kamu akan mencapai momentum. Caranya seperti ini. Wah, tapi plan bla 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 bla. Anda menginginkan persetujuan upline berdasarkan keinginan Anda, bukan berdasarkan kebutuhan Anda. Upline tahu apa yang Anda inginkan sebenarnya itu bukan Anda butuhkan dalam kerangka bisnis. Nah, upline itu ngerti gitu ya, lebih ngerti daripada orang lain, karena upline yang tentunya ya upline yang sering Anda lakukan konsultasi ya, sering Anda tahu, intinya tahulah siapa Anda, upline Anda itu lebih dekat dengan Anda. Nah, jangan sampai hubungan antara downline dan upline ini menjadi tidak ideal ya, hanya karena Anda berpikir bahwa Anda bisa konsultasi di mana saja ya.
Tidak masalah, Anda silakan berguru di mana-mana, tetapi ingat bahwa duplikasi yang terjadi adalah ketika Anda mempertunjukkan bahwa Anda selalu konsultasi ke upline, ya. Bahkan itu yang perlu Anda viralkan, ya. Alhamdulillah silaturahmi ke upline, dapat ilmu yang luar biasa, bla 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 bla. Itu yang justru Anda viralkan, ya. Karena itu dalam rangka Anda memberi contoh menegakkan sistem, ya. Nah, konsultasilah hanya kepada, terutama tentang konsultasi tentang parameter bisnis, ya. Karena upline lah yang akan memahamkan kepada Anda kebutuhan Anda dalam membangun parameter bisnis itu apa, itu adalah upline Anda yang paham, ya, karena dia betul-betul ingin tanpa reserve, ya, ingin secara tulus ingin membuat Anda sukses secara sistem bisnis. Edifikasi, konsultasi, no cross lining, ya. No cross lining, jangan konsultasi bisnis secara parameter bisnis, berbicara mengenai parameter bisnis kepada crossline, ya. Tidak semua crossline berarti baik, gitu aja, ya. Tidak semua crossline itu berarti tulus, ya. Dalam dunia bisnis apalagi crossline, menginginkan Anda sukses pasti tanda kutip ada sesuatu. Tetapi kalau upline Anda, ya, secara moral dia ingin Anda sukses, itu hukumnya. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda melakukan crosslining, itu dilihat oleh dolen Anda. Oh, berarti aku boleh ya konsultasi dengan orang lain. Oh, berarti aku boleh ya kalau punya masalah konsultasinya ke tetangga, bukan ke orang tua. Seperti itu, ya. No crosslining artinya juga bisa dikatakan Anda jangan menghijack distributor orang lain, ya. Hargailah rezeki orang lain, hargailah mereka yang sudah berusaha. Apapun itu adalah rezekinya orang lain, ya, dan Anda hargai itu. Jadilah orang yang berjiwa besar, apalagi Anda menjadi seorang stokis yang banyak diakses oleh para distributor. Godaannya banyak, ya, terutama di saat jaringan Anda, omset Anda turun, di saat jaringan Anda tidak jalan, maka nalurinya adalah Anda bisa saja terjebak menghalalkan segala cara. Nah, itu prinsip dasar yang banyak sebenarnya, ya. Ada beberapa, tapi hari ini karena waktu sudah lebih, ya. Masih banyak, ya. Kita sambung lagi, ya. Kita sambung lagi di sawah di minggu depan, nanti biar diumumkan oleh admin bagaimana sebenarnya Anda membangun konsep duplikasi yang simple sebenarnya seperti ini, bangun organisasi seperti ini, ya. Nah, seperti ini, tapi yang benar, gitu, ya. Yang benar gimana sih nyponsori orang yang benar itu, gimana sih nanti 3 itu bisa menjadi 9. Ibaratnya begini, Anda membangun 1 ke 9 ini kadang butuh waktu yang lama, ya. 1 ke 27 ini kadang butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau Anda benar di sininya, 2, 4, 3 ini akan datang dalam bentuk momentum. Dia akan datang dengan sendirinya, ya. Tapi ada juga yang kenapa ya aku udah punya 27 member kok stagnan ya di sini, kok stop di sini, ya. Pasti something wrong. Ada sesuatu yang secara sistem belum berjalan. Nah, lain waktu kita akan belajar bagaimana teman-teman belajar untuk membangun bisnis ini dengan membangun pondasi yang benar. Sehingga kalau pondasi Anda kuat, Anda mau di atasnya mau dibangun lantai 7, 9, 10, bahkan lantai 30, pondasinya tetap kuat, ya. Jangan sampai
teman-teman membangun sebuah pondasi yang rapuh, lalu kemudian membabi buta membangun sebuah gedung bertingkat yang terjadi hanya masalah waktu, bangunan itu akan runtuh. Oke teman-teman, terima kasih karena waktu juga sudah lebih ya. Kita sambung lagi di sawah ya, di minggu depan atau bulan depan ini. Kira-kira minggu depan atau bulan depan. Ya, mungkin nanti pada tahap ketiga saya juga akan membahas mengenai parameter bisnis juga ya, agar teman-teman bisa ngecek kesehatannya sendiri ya. Sebenarnya bisnisku ini sehat nggak sih? Ini kalau nggak sehat gimana, obatnya apa ya, terapinya apa ya? Ya jangan sampai ternyata sakitnya panu, minumnya obat sakit kepala, nggak nyambung gitu kan. Seperti itu kalau Anda tahu tentang parameter bisnis, Anda akan paham dari awal arah perjalanan perkembangan bisnis Anda itu mau ngarah kemana, mau nanti berkembang sebesar apa. Itu ketika teman-teman paham tentang parameter bisnis. Tapi sebelum bicara tentang parameter bisnis, teman-teman nanti harus paham tentang yang namanya distributor inti itu seperti apa, bagaimana proses mencari, menemukan, membentuk, dan semua ini kalau dengan ilmu, saya yakin teman-teman menjalankannya itu dengan asik ya, dengan asik karena ngerti ini, karena karena blueprintnya udah jelas. Oh habis ini habis ini habis ini habis ini. Anda tinggal ngikuti aja ya, dan Anda sudah yakin dengan harapan yang bisa terwujud kalau menjalankan ini semua. Karena alhamdulillah teman-teman itu sudah memiliki upline yang luar biasa ya. Tinggal Anda sering-seringan konsultasi kepada upline Anda ya. Saya banyak melihat leader-leader yang luar biasa, yang jauh lebih cekatan, jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas daripada saya, dan mereka jauh lebih peduli terhadap Anda. Maka jangan sia-siakan itu ya. Rapatkan barisan ke upline, minta nasihat, kemudian silaturahmi. Insyaallah hari ini pandemi sudah mulai agak berkurang. Yang penting tetap jaga kesehatan, selalu makan nutrisi yang dianjurkan, yang cocok. Anda cocoknya apa terserah ya, di NASA tinggal milih aja ya. Banyak produk-produk yang luar biasa, silakan tinggal pilih. Dan yang penting selalu bersyukur atas apa yang kita terima hari ini. Memang sesuatu yang harus teman-teman syukuri ya. Teman-teman ada di NASA, ada di komunitas yang luar biasa, ada harapan untuk bisa merubah masa depan yang jauh lebih baik. Banyak orang-orang yang peduli terhadap Anda, terutama para upline Anda ya. Bangun komunikasi yang harmonis, bangun silaturahmi, dan disitulah teman-teman menjadi bagian dari sebuah good team player untuk membangun sebuah ekosistem yang membuat Anda dan jaringan Anda nyaman dan bahagia membangun bisnis ini. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas atensinya, sampai masih bertahan di 1.700 peserta. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap semangat, sehat, dan kita ketemu di puncak kesuksesan. Nikmati prosesnya dan raih hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.